Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin jamaah salat subuh Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Berawal dari kalimat tahmid alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah yang selalu menjadi keindahan hidup kita karena terasa tenang, karena hati kita selalu bahagia dengan ucapan kita yang membawa kebaikan, dan segala perbuatan yang kita lakukan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan salawat berserta salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya tak lain dan tak bukan, kita berharap mudah-mudahan bisa terus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Kita berlomba dalam berbuat kebaikan untuk meningkatkan satu kebahagiaan, mencapai satu derajat yang penuh kemuliaan, menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau beberapa waktu yang lampau kita membahas bagaimana mengendalikan diri untuk tidak marah, karena kita kemarin berawal dari satu mahfuzat disampaikan la taqdab walakal jannah. Kali ini masih berkaitan dengan itu. Ketika kita menata hati ini menjadi orang-orang yang berakhlak sebagaimana tugas Rasulullah Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini, di mana Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini, kata Rasul, tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Yang ada sebelumnya kita akhlaknya penuh dengan satu ketidakpatutan, akhlakul mazlumah. Berusaha kita untuk menjadi orang yang meraih keberuntungan dengan kebahagiaan, meningkat dalam kemuliaan. Kita tata hati ini dengan menjadi akhlakul karimah. Dan tema kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, itulah yang mengantarkan kita pada satu kemuliaan. Karena orang yang tahu untuk mengetahui bagaimana indahnya kebahagiaan bertemu dengan Allah, manakala dia bisa mengetahui siapa dirinya. Maka ketika kita memahami apa yang diuraikan dalam Al-Quran pada ayat ke-133 hingga ayat 134 di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal
kadziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah? Bersegeralah engkau untuk menuju keampunan dari Tuhanmu, yang mana orang yang maghfirah akan mendapatkan indahnya di akhirat nanti surga yang luasnya luas langit dan bumi, yang Allah persembahkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yang menginfakkan hartanya yang Allah berikan rezeki kepada mereka, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka yang mengendalikan diri, hawa nafsu, tidak mudah marah dan tidak tertipu oleh tipu dayanya setan, dan orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Di penghujung ayat itu kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari tiga hal tersebut, yang akhir inilah yang kita kaji. Wal 'afina 'anin nas. Memberikan maaf pada saudara kita. Ketika kita memahami orang-orang dalam hidup kita semua sebagai manusia yang memang tempatnya salah, tempatnya lupa, betul? Al-insanu mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita terkadang berbuat kesalahan dan berulang kali kadang kesalahan itu terjadi, bagaimana seharusnya sikap kita yang ada? Ramadan yang mulai kita fahami bahwa Ramadan ini merupakan satu puncaknya kita beramal di sepanjang tahun, di mana bulan Ramadan ini bulan yang kita mengerti bahwa sepanjang tahun itu paketnya bukan saat karena kita berpuasa, tapi malamnya juga demikian. Makanya setelah 1 bulan penuh kita beribadah, selesai Ramadan, masuk kita bulan Syawal, disitulah kita merasakan keampunan yang Allah berikan, mengantarkan kita bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, bersih. Nah, pertanyaannya, adakah kita setelah Ramadan merdeka dan akhirnya enggak terkendalikan dalam kehidupan? Disinilah kita terkadang banyak kekhilafan, seolah Ramadan hanya menumpuk amalan semata dalam kehidupan. Padahal kita jadikan Ramadan ini momentum untuk memperbaiki diri agar setelah bulan suci Ramadan ini berlalu, kita terwarnai untuk 11 bulan kemudian. Maka disinilah kita berharap di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la, di mana Allah katakan qad aflaha man tazakka. Ingin kita menjadi orang yang bahagia dalam kesucian, paling tidak suci dalam hati kita, kita jaga dan jangan sampai ternodai lagi. Siapa mereka itu? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Selalu kita ingat akan Allah, dan selalu kita jaga dengan kebutuhan kita akan Allah, mengantarkan kita dalam solat yang bukan sekedar bara'atu minadz zimmah, akan tetapi merupakan satu kebutuhan kita yang mengendalikan kita agar Ramadan berlalu kita tetap terjaga dalam ketenangan dan mengantarkan kita menuju ketakwaan, seperti tujuan siam kita, la'allakum tattaqun,
La'alla dalam sorok di sini menunjukkan satu upaya ketika kita bersungguh-sungguh untuk melakukan agar sampai kepada apa yang kita tujukan. Apa yang kita tuju? Tattaqun. Kalimat taqwa di sini bergandeng di dalamnya huruf mudhari'ah, maka menjadi fi'il mudhari'. Kata takwa di sini merupakan kata kerja yang dinamis. Saat ini dan yang akan datang hingga kita mati, agar kita mencapai indahnya husnul khatimah. Maka taqwa wiqayah puncaknya di sini dikatakan junnah. Maka Nabi mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Walaupun lepas Ramadan, perisai itu tetap ada. Kenapa? Tujuan yang kita capai takwa. Dengan itu maka digunakan fi'il mudhari' di sini, bukan selesai Ramadan takwa kita selesai, tapi terus meningkat agar kita terjaga. Pernah kami sampaikan di sini bagaimana kita merasakan indahnya ketakwaan dalam meraih kemuliaan berbekal dari keimanan, meningkat dalam keislaman, terwujudkan dengan kebaikan dan dijalani dengan keikhlasan, selalu dibentengi dengan kesinambungan, maka kita akan sampai pada husnul khotimah. Di akhirat sana Allah tempatkan kita dalam jannah. Maka bukan kita seorang aja yang ingin dirindukan surga. Kalau kita mau memahami bagaimana wal afina anin nas, berawal dari keluarga. Sekeluarga kita dirindukan surga. Caranya bagaimana? Berawal kita berusaha akan suatu keindahan rumah tangga, mewujudkan azwajul salihah, pasangan suami istri yang soleh dan soleha. Dari pasangan suami istri yang soleh dan soleha tersebut, harapannya apa? Dalam doa, ketika di sana disampaikan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Ketika dua suami istri tadi menjaga dalam keridhaan Allah dengan ketakwaan, lahir dari keduanya al-auladul abrar, anak-anak yang berbakti, menjadi anak yang birrul walidain, akan terwujud dalam sebuah kenyataan kalau kita tata dengan bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik selalu kita jaga, jangan ternodai dengan lingkungan-lingkungan yang tidak benar. Berawal dari hal yang sepele tapi sebenarnya dahsyatnya luar biasa. Jangan bekali anak-anak kita dengan rezeki yang haram, bekali dengan al-malul halal. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min harami fannaru aulabih. Daging yang tumbuh dalam tubuh kita dari satu yang haram, maka kata Nabi fannaru aulabih, maka neraka yang lebih dulu membersihkannya. Kalau itu sudah tidak terjaga, bagaimana cara mengatasinya? Dengan langkah demi langkah ini tadi, maka kita harus banyak tafaqquh fid din, memahami dan mendalami ilmu agama, di antaranya mengendalikan diri, menata hati agar kita bisa menjadi qalbun salim. Yang utama bagaimana? Memaafkan sesama, apalagi dengan keluarga. Kalau berulang-ulang dilakukan, wajar, manusia tempatnya salah. Ketika orang meminta maaf, dia sudah merupakan satu yang terindah. Jangan sampai kita gara-gara orang minta maaf malah kita yang berdosa. Kenapa? Ada kesombongan dalam diri kita. Padahal Allah Maha menerima taubat. Dalam Al-Quran Allah katakan pada ayat ke-222 dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman di penghujung ayat tersebut apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Begitu indahnya memaafkan. Bahkan tadi Allah katakan pada ayat ke-134 surat Ali Imran, manakala kita memaafkan dengan tulus dan ikhlas, kita mendapatkan rasa surga itu sudah ada di dunia ini. Kenapa? Karena hilang rasa mendalam hati yang kecewa, gondok yang penuh kebencian, lepas segalanya. Kenapa? Ada sifat yang kita menjadikan indahnya hidup ini, menjadi orang yang tidak dendam. Biasanya kan kadang-kadang kenapa kita susah memaafkan orang lain?
Kadang yang kita lihat cuma titik salahnya saja, betul? Orang beli rumah baru, kita marah, betul? Orang beli mobil baru, kita marah, ya. Apalagi kalau orang punya istri baru. Enggak ya Pak ya? Saya mau kalau udah mulai kayak gini bahaya. Padahal Ustadz Alwanto udah bilang, Bang 10 menit aja ya. Ya saya bilang gitu. Karena kemarin saya ceramah di Masjid Al-Huda di Karangwaru Lor itu sampai jam setengah 7. Dari 150 jamaah diakhiri dengan doa tinggal 25 orang. Satu persatu pamit tanpa izin. Tapi ya kita juga harus tahu lah kebijakannya, karena kita harus tahu kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan kita terbatas dengan kemerdekaan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf sudah sepantasnya, betul. Tapi ketika orang meminta maaf, kita memberi maaf pun luar biasa. Tapi ternyata hari ini kita punya tema yang luar biasa lagi. Tanpa orang itu minta maaf, kita maafkan. Jadi setiap kita melihat saudara kita siapapun, apalagi keluarga, berbuat salah, dia belum minta maaf, tapi kita sudah memaafkannya. Inilah kolbun salim, hati yang selamat. Kenapa? Karena kita plong. Coba mulai saat ini semua orang-orang yang pernah berbuat salah pada kita sudah kita maafkan semuanya. Kalau dia tidak minta maaf aja kita maafkan, apalagi kalau dia minta maaf. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang bersalah? Selama orang itu belum minta maaf, tetap berjalan hukum di mata Allah. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, tujuannya untuk siapa rupanya? Untuk diri kita. Bukan untuk orang yang kita maafkan, untuk diri kita. Kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang membawa pada kebencian, dan kita tidak tergoda oleh tipu daya setan. Dan padahal Allah sudah katakan dalam surat Al-Baqarah 208, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau tertipu oleh tipu dayanya setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan saya juga tidak mau jadi setan, karena kalau ngeyel terus nanti setan itu namanya, ya. Karena udah diingatkan 10 sampai 15 menit, nampaknya sudah sampai 15 menit. Kalau saya lebihin bisa nanti kategori ustadznya ngeyel gitu. Nah, gitu saja. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan lele kasih cuka, bertele-tele aku tak suka. Banyak salah kami, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan satu dengan yang lain, agar jangan ada dosa dan dusta di antara kita. Jangan bangga dengan dosa, jangan bangga dengan salah. Jangankan Allah tidak suka, alam pun gak mau bersahabat dengan kita kalau kita bangga dengan dosa. Kata siapa? Ebit Giade. Saya gak mau nyanyi, nanti dimarahin. Sekian, terima kasih. Atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.